Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Kami muliakan seluruh para tuan guru kami semua hadir. Punya khusus hadir pada kesempatan ini dan Ustaz ini Ustaz Zuhri, Ustaz Tamrila, Ustaz Bobi banyak hadir. Ini nak disebut satu-satu ini sebenarnya adik guru-guru saya semua. Pada kesempatan ini segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita atas ridho dan izinnya agar kita bisa bersilaturahim kembali membuka pengajian di masjid ini pada acara halal bihalal, dan kebetulan kami sudah terlihat sejak awal berkomunikasi dengan Ustaz Edi ini agar acara awal dari pembukaan masjid itu saya minta diawali dari rumah dinas ini, dan saya mendapat izin sekaligus memang Bapak Bupati kita Haji Devi Suartoni seharusnya beliau nak ikut, dan sudah saya sampaikan seminggu yang lalu sebelum beliau berangkat, dan beliau sangat senang kalau di rumah dinas saya ini tiap bulan kumpul para kiai, para ustaz. Jadi saya insya Allah bulan depan seluruh para kiai yang ada di NU kumpul ulang, dan depan lagi seluruh majelis ulama Indonesia, dan depan lagi mungkin seluruh LPTQ, kemudian terus digilir agar rumah ini, rumah dinas juga rumahnya para kiai dan para ustaz. Kenapa saya demikian? Karena saya merasa nyaman dan punya teman. Sejak jadi wakil bupati ini, para ustaz-ustaz ini takut ketemu dengan saya. Di jalan satu-satunya saya lah yang mengajak mereka. Yang itu. Jadi bahwa yang kami lakukan malam ini itu tidak lain, kami ingin para kiai semua bersama dengan kami membangun Muratara. Saya sebenarnya bangga dengan Pak Bupati. Biasanya wakil bupati itu tidak terlalu diberi peran untuk memimpin di satu daerah. Saya termasuk salah satu anggota Purwakada, Forum Wakil Kepala Daerah se-Indonesia. Jadi saya kemarin usulkan di grup itu agar ada pertemuan silaturahim, dan ketua Purwakada Nasional itu sudah pernah datang ke Muratara, ingin ketemu dengan kami, dan rata-ratanya di grup itu hampir sama nasib, kurang diberi peran oleh kepala daerah. Bahkan dia banyak bahasa rusun kita tuh nyukil saya. Pak Mano Bupati kamu, saya undangan ke OI nanya juga, ke Palembang nanya juga wakil-wakil. Mano kalau wakil bupati Muratara. Saya jujur ya, bahwa sampai hari ini saya itu sama capeknya dengan wakil bupati, dengan bupati Muratara. Bahkan kami sudah seperti ada semacam giliran. Pokoknya Pak Ustaz, kata beliau, kalau awak ada di Muratara, kawan keluar.
kapan awak di luar, kawan di Muratara. Sebulan itu kalau awak 2 kali, kawan harus 2 kali. Kalau awak 3 kali, kan harus 3 kali. Belajarlah banyak-banyak di luar. Dan beliau membimbing saya. Sampai 2 kali pelantikan para ASN, itu beliau belum pernah melantik saya yang disuruh lagi. Jadi se-Indonesia itu mungkinlah saya. Baru 4 bulan 2 kali pelantik, dan itu diberi mandat besar oleh Bupati Musirah. Dan yang membahagiakan saya sesuai berita saudara-saudara semua, bahwa untuk urusan agama saya 100% diberikan tugas kepada saya. Apapun yang saya lakukan, beliau tidak akan bisa, tidak mau menghalangi, ajulah. Maka para tuan-tuan guru semua yang hadir, Muratara ini akan saya, setelah saya telitilah sekeliling, dan saya dari awal, dari pangkal sampai ke ujung itu tidak pernah desa, tidak pernah saya kunjungi. Di samping saya lahir di sini, yang kedua penyakit Muratara itu saya tahu. Muratara ini, kalau orang bilang orangnya keras-keras, tapi sebenarnya mungkin peranainya itu seperti Umar bin Khattab. Ya, kalau yang perangai Ustaz Fahmi kau Abu Bakar Siddiq gitu kan, ya tenang, tidak keras. Nah, yang Muratara kau kayak mau Umar bin Khattab belum masuk Islam, Umar Jaronya bin Khattab ini sebenarnya masuk Islam. Dan kuncinya nak ngerubah Muratara ini kalau menurut saya ada 3. 1, pendidikan harus baik. Yang kedua, agama harus baik. Yang ketiga, ketauladanan para pemimpinnya. Kalau 3 ini baik diterapkan dengan baik, insya Allah berubah. Nah, di agama ini seluruh organisasi keagamaan akan saya support. PTQ itu sampai insya Allah tahun depan 3,5 miliar. Kemudian pondok pesantren ada bantuan operasional pesantren. Di Muratara ini ada 12 pesantren, yang baru dapat izin cuma 7. Artinya mau dikasih 1,5 miliar, karena yang dapat izin cuma 7, dikasih 1 miliar. Tahun ini 1 miliar dulu. NU disupport habis. NU itu tahun ini kisaran 500 sampai 600 juta. MUI juga sama. Tahun depan kalau anggaran baik saya buat 1 miliar semua. Kemudian saya mengusulkan dari Dinas Perhubungan melalui Komisi 5, ingin meminta 5 bis untuk khusus bis santri. Kami buat full di sini di depan rumah dinas ini, buat full. Mungkin 2 itu khusus untuk bis 3 bis santri, yang 2 lagi saya pengen harus ada ambulan khusus. Biar santri yang khusus. Kemudian setiap kecamatan sekarang tahun APB di perubahan ini, insya Allah kalau tidak ada halangan, ada 2 sudah mulai guyur membangun rumah tahfiz Al-Quran. Rumah tahfiz itu lebih kurang 2,5 sampai 2,5 miliar gedung ini. Sudah 2 kecamatan, dan alhamdulillah masyarakat ngasih tanah itu tak ada yang baik. Poin Muratara ini preman-preman kalau untuk agama habis tuh. Ya siap. 1 sudah akan dibangun di Upit, kemudian yang kedua di Rawasu. Kemudian berapa waktu lagi saya akan panggil ketua STAIS, karena STAIS ini nanti sudah sampai izinnya di pusat itu akan diberikan saya. Kabar-kabarnya saya belum dapat ini. Kota itu agak sulit dapat tanah, syaratnya 10 hektar. Musirawas juga agak kurang ngasih gitu. Ini baru berita-berita buruk, belum pasti, belum saya tanya langsung dengan Bupati atau Wakil Bupati. Tapi saya dengan Pak Bupati sudah menyiapkan tanah 15 hektar untuk STAIS dinegerikan, karena itu amatir saya. Nah, 15 hektar ini 10 hektar untuk STAIS,
Yang 5 hektar itu untuk madrasah 1 pintu negeri, min, MTS dan man. Jadi min, MTS, man di situ, kemudian SAIS di situ. Tadi siapkan 15 hektar. Ya, ada. Kemudian baru sudah diletakkan batu pertama kemarin, YIN Al-Azhar, kebetulan di Fakultas Tarbiyah ya Ustaz. Nah, itu diletakkan di kota di Muratara. Tanah sudah disediakan. Dan diletak batu pertama sudah letak. Tinggal ada tuh kuping aku nggak boleh kan? Kemudian kita sudah menyiapkan DID-nya. DID itu perencanaan awal untuk membangun apa itu pondok pesantren berskala nasional. Jadi sudah disetujui oleh Pak Bupati, saya kepengen pondok pesantren ini 30 sampai 45 miliar. Dibangun dengan tahun jamak, 2022 siap, 2023 akan nerima santri baru. Anaknya ada 7 hektar. Di mana? Di Danau Rayo, dekat Danau Rayo. Ngapa dibuat di situ? Karena jalan itu akan dibangun sampai ke Libung. Simpang Libung itu akan dibuat pintu tol tembus ke Sungai Lili. Jadi orang Linggau nanti kalau nak ke Palembang lebih dekatnya di situ di Muratara. Karena tol itu di situ nanti orang-orang Jambi kelewat situ. Nah, pondok pesantren itu di tengahnya. Dan sudah saya periksa, kemarin saya sendiri datang ke tanah itu, insya Allah akan terjadi. Nah, pondok ini bukan punya masyarakat pemerintah daerah, akan dihibahkan ke yayasan. Yayasan ini tadi insya Allah beberapa waktu setelah ulang tahun Muratara ini saya akan ke Jawa. Saya mau ke Tebuiran dan mungkin masukan-masukan yang lain. Itu ada 3 opsi. Buat cabangnya 1 Al-Amin Madura, yang kedua cabang Gontor, yang ketiga cabang Tebuiran. Tapi yang paling saya kepengennya itu kalau Al-Amin sudah ada banyak. Zahar itu ada 10 lah cabangnya. Ya. Kemudian Gontor di Tanjung Jabung Timur sudah ada cabang Gontor. Tapi untuk Tebuiran belum ada. Saya kepengen Tebuiran itu ada cabangnya di Muratara. Supaya nanti anak-anak yang tak lulus di pusat, di tempat di Tebuiran pusat, induknya, jadi di Bengkulu, Jambi, Medan, Lampung, itu bisa sekolah di Muratara. Dirami. Nanti saya akan datang ke situ ketemu dengan pimpinan di Tebuiran. Nanti mungkin ada masukan-masukan para yang lain. Mungkin belum sampai di Tebuiran, mungkin ada yang lain-lain juga. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak semua para kiai, ini dalam rangka semua yang kami lakukan ini adalah untuk memberi kenang-kenangan saya selama menjabat di Muratara. Dan saya setelah 2024 habis, atau ia tidak nyalur lagi, aku masih diajak Bupati itu tidak lagi. Artinya saya selama 2020 sampai 2024 lagi saya baca apa yang saya lakukan ke depan untuk agama ini, saya akan maksimalkan. Nah, makanya para saudara yang lain, saya pernah ngomong, saya jadi wakil bupati ini sebenarnya bukan karena bisa jadi ini pertaruhan bagi kiai yang lain. Dan saya pernah ngomong dengan calon-calon wali kota di Lubulingga. Rupanya, nah ini saya jadi masukan nih. Orang Jambi ada 2 kabupaten yang datang. Ampun yang tanpa resepnya bisa ngalahkan incumbent. Sekian ini beda hati. Apa kita jadi duit? Nanya lagi, aku bisa ngalahkan incumbent 9%. Gimana yang konsep? Dan yang calon-calon di Liga pun nanya sama saya, aku yang tak resep. Buat aku resepnya, inilah kepintaran Bupati dan Haji Devi Suarto. Dia nyari kiai. Buku kiai ini kan kalau tengok wah, memang pasti yang nyari calon jadi kiai. Apa Bapak? Salah satunya apa? Keuntungan. Kiai itu selalu dekat dengan masyarakat. Di masa pandemi ini kiai itu tidak ada halangan. Kemarin waktu masa-masa pilkada kemarin, masa pandemi tidak boleh pestanya tuh. Pesta ada boleh, sedekah ada boleh, tutup.
Jadi seluruh calon itu kaku, udah tidak bergerak. Nak ketemu masyarakat cuman, saya bisa. Kemana saya? Datang ke masjid. Datang Batu Gaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz Inayah ke masjid kita, bayu kumpul masjid kita ngandeng ceramah hukum selama hukum kita kalau undang di gratis, pokoknya mayar di kobraki. Oleh masyarakat. Nah kumpul. Kalau dia baca. Sudah berapa kematian? Orang Tarakan ada kematian tetap tahlil wujud tiga. Nah kebetulan Ustaz itu kalau diundang ke WBC itu kan banyak kayak Jasi jadi doa bayu ceramah baca masuk satu. Jadi kiai itu sesulit apapun kondisi dia bisa masuk. Harus saya sampaikan dengan janggal dan ada kiai menurut kotanya. Sudah itu yang kedua. Masyarakat satu dekat dengan masyarakat. Yang kedua dalam kondisi sulit kiai bisa masuk. Yang ketiga enaknya yang ngajak kita kalau misalnya wakil wali kota, wakil bupati, tapi banyak modal yang keluar kalau ngajak kiai. Iya, masyarakat tuh minta malu. Ya lah, minta siang, Ustaz kita menulungi, maka saya nak. Itu lah hebat. Madak tuh mati, kamu. Kalau ini dikit duit, yang hebat lagi, nanti yang hebat lagi. Tim-tim ini, aku bergerak, saya tidak datang. Pak Ustaz datang ke situ, organ dari siap, taruh ke minyak, makan kami siap. Tinggal datang deh Pak Ustaz. Datang baik, mereka patungan. Oh, saya kena tuh duit. Tak mungkin belakang kalau bila kesek. Ada juga. Nah, tidak tunjuk kawan-kawan. Oh jangan Pak Ustaz, jangan. Kami kalau yang baca kami dulu, dalam arti mantap. Ini keuntungan luar biasa. Yang keempat keuntungannya apa? Ustaz-ustaz itu didekati para ibu-ibu. Itu nah, kita kan banyak dekat ibu-ibu pengajian. Nah ibu-ibu ini lemaklah satu memang benar Ustaz Tony, suara terbanyak. Yang kedua dia tuh walaupun lembut lemah, kekuatannya luar biasa. Saya kalau ada sikuk betina 4 lanang, aku masuk di dulu daripada lanang. Lanang ini rasa banyak cucuk geli geli. Kapan bertemu nak rokok, bertemu ada duit, betina tidak, dia bahasa lumpur sebelah. Tapi kalau dia ngomong dengan laki dengan anaknya, kau udah sabu boba, kau pilih lagi naya tunang datang anak, tidak berubah pasti. Sudah tu laki sekuat-kuat kita lanang ini, kapan tidak ada, awak akan berubah. Mantap nih ya. Nah itulah saya kira modal yang kecil kiai itu bergerak kemana-mana. Nah maka saya lakukan ini di Muratara untuk apa? Untuk memberikan warna bahwa kiai itu jangan dianggap remeh, bisa membangun, bisa memimpin orang. Nah pertaruhan saya sukses di Muratara ini, saya yakin pertaruhan untuk saudara-saudara di kiai yang lain. Kalau biar nasib, satu kepengen loh. Kalau di DPR tuh cak 10 kiai jadi DPR. Memang seperti kalian seperti ini harus seperti itu gitu. Jadi wakil wali kota minimal ada kiai di sini. Dan saya yakin berubahnya. Inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Tentunya banyak yang perlu saya cerita sebagai yatim. Bagian dari curhat saya dengan para saudara-saudara yang lain. Kami pada kesempatan ini ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran. Jadi saya amati di grup terakhir saya WA EDT kalau KTM datang di malam. Saya jawabanku kopi. Nanti kalau takut saya ini dengan kopi. Saya ngomong tak boleh, itu kan ada yang lagi yang pergi ada yang perlu. Nanti saya pikir nanti kan separuh hilang belum. Alhamdulillah, Ustaz datang, kami senang. Sampai juga kami terakhir saya sampaikan apa yang kami terima hari ini, yang Bapak lihat di penyambutan kami, cara penempatan duduk, pelayanan, saya kira banyak yang tak sesuai, memang pola keadaan. Insya Allah tahun depan rumah dinas baru dibuat, kantor bupati sedang dalam proses, DPR sedang proses, insya Allah masjid juga dalam proses. Kita akan bangun masjid raya. Masjid raya ini kalau tidak ada halang rintang dapat bantuan kedutaan Qatar 40 miliar. Dan beliau bisa menambah lagi karena Pak Bupati ini ada sahabatnya di Qatar, waktu di Newmont, di Freeport, waktu di Kaltim kemarin. Sahabat beliau diperminyakan di pertama.
Jadi sebenarnya saya nanti insya Allah para ustaz yang lain, saya sering banyak main di pusat nanti, di DPR RI, di kementerian-kementerian. Kalau nanti maksud saya itu apa-apa program-program pondok nggak harus di Muratara, pondok Ustaz Fahmi, pondok Ustaz Zuhri, pondok saya yang pondok. Ya, dilatih khususnya, ya, nanti saya kira seperti di sekarang ini saya mau jemput ada untuk MCK pesantren 250 juta per pondok. Kemudian ada balai latihan kerja 1 miliar per pesantren. Itu rupanya begitu saya tanya banyaknya dana-dana itu di untuk pondok pesantren dan madrasah. Saya itu tinggal dulu nih Pak. Ya, dulu itu di celah ini tolong cepat buat. Jadi pondok pesantren terus ada tim proposalnya agar begitu saya minta barang itu sudah ada. Banyak ya, nanti dengan adanya channelnya saya bisa masuk, insyaallah bisa. Nah, terakhir kami habis nak ngajak makan, habis kita ngaji. Saya kira ngaji kita sederhana untuk membuka. Perlu nak menjadi maknian Ustaz Fahmi, kita santai-santai baik. Ini tuh lo nak bawa itu dia lagi pekerut, nengok pekerut dia dulu. Pekerut itu lagi tidak masuk lagi pelajaran. Saya tadinya katakan Edi, kami ada potong hewan kambing ya. Makan samo, tapi sekaligus nak bayar nazar. Nazar ini anak saya Zaki nomor 2 itu pernah patah tangan di pesantren Garut. Waktu dia ngaji di masjid, ya namanya anak-anak itu sudah ngaji, meletakkan Al-Quran itu di dinding, dan berlari-lari, kepleset lah, maka patah tulang. Tangan dia sebelah kiri, patah dulu yang tulang. Nah, di pen saya tidak mau banyak cerita-cerita, ketemulah dengan Nek Sotar yang ada di Bulu Rawas di Ukmas. Diurutnya 2 kali, Zaki itulah pacak ngangkat kompor gas yang 3 gini, spontan seperti itulah. Di Nek Sotar itulah tua sebenarnya. Bila beli keberkahan itu, nah rumah ini bernazar, kalau Zaki bagus tangannya, tak bengkok, nyambung, kedai motor kambing. Niat itu niat sudah lama kita gabung sama Ustaz Mak dimakan bagi dia ini berkah lain. Jadi saya minta Bapak sekalian sebelum ini jangan buka kebaik. Pacak 3 bulan ini kita datang lagi. Mumpung sedang nyapa. Nah, misalnya contoh, Pak Ustaz kita mana kira-kira kita hajinya apa di rumah dinas bupati. Atau mungkin pas kita lapangannya di mana misalnya kau nak di sederhana dengan apa? Segini kan tinggal ngomong lagi ya boleh. Ada melawan dia lah. Jadi anggota tidak berkala. Lemak dengan nyebut. Jadi sekalian saya insyaallah bersyukurlah kau yang bisa saya bantu di masa ini tolong sampaikan. Tentunya kegiatan apapun saya bisa sampaikan. Misalnya nanti pada satu saat kita ngajinya harus di netral, di tempat netral, tidak di rumah makan di mana yang itu cukup. Di Making itu sudah ada walking. Nah, ke Making itu jadi sekali gitu ya, ngaji di situ. Waktu rumah sambil mulai kantor waktu itu kalau jadi saya siap bantu untuk kegiatan Masda ini supaya artinya kegiatan kita ini bisa berjalan terus, dan boleh jadi kalau ada semacam donatur per bulan saya siap membantu dan untuk gerakan. Artinya supaya ada pengajian maka bis itu jangan lagi patungan seperti Bapak selama ini. Jadi dengan 12.000 dah. Jadi kemanapun pergi Masda, kalau sampaikan kepada saya akan ada bantuan. Biarlah dosa patungan aku baik, waktu ya kan. Terima kasih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.